biasa semangat kalian semua. Dan kita masuk ke Land of Down di Royal Derby MDL Indonesia season ke-9. Yes, Alpha dari Ians di sini menggunakan Brave Smite sepertinya ya. Dan sebenarnya kalau kita ngeliat dari segi early power, Alpha tuh udah ada early powernya. Cuman dia tuh biasanya harus ditemani dengan adanya hero-hero sustain di depan. Iya. Damage gede tapi dia cukup glass cannon di arahnya. Masalahnya chip juga nggak terlalu sustain gitu, Cok. Betul. Itu yang bakal jadi PR buat RRQ ya. Meskipun kalau masuk ke mid game, aku bisa bilang power dari RRQ powerful. Lihat damage dari Dairen udah mulai membuat mau nggak mau Owen bermain jauh lebih aman. Masalahnya udah datang Boy, Flicker terpaksa dikeluarkan. Adanya Donovan King dan juga Flicker dari Y-Force. Memang belum ada yang terpick off, tapi itu buying time yang sangat-sangat lama sekali. Ya, dan Ians pun akhirnya tadi bisa mendapatkan ke arah Little Wanderer ya. Yang hampir banget tadi ada first battle terjadi. Untungnya chip dari Idok itu masih ada flicker untuk cabut. Namun kalau aku ngelihat dari segi penggunaan emblemnya, di sini dari masing-masing jungle itu fix ke arah Season Hunter dan juga Thrill. Untuk mengincar ke arah damage potensialnya. Dan menurutku di game kali ini kayaknya ada masih item-item tank, tapi nggak bakal terlalu banyak, Dit. Yap, dan Boy, Bear of Alpha, Boy! Akhirnya dieliminasi dengan first blood yang dikantongi oleh seorang Ians. Dan ini akan menjadi suatu ancaman, karena kita tahu sendiri ketika Martis early game-nya gagal, itu akan membuat lawannya semakin mudah lagi untuk invasi. Iya, dengan adanya satu force swing, ditambah lagi dengan ada rotary impact sebenarnya dari Ians yang berguna banget untuk ngebuka ke arah jungle dan bahkan menyiapkan ke arah dari passivenya Alpha yang membuat akhirnya lihat di arah early game pergerakan dari arah Krisena itu cukup dominan ke arah dari XP lane-nya. Tujuannya untuk apa? Ya langsung turtle. Iya, dan ini udah dipegangin sama RRQ Sena loh. Banget ini. Mereka nggak bisa dikontes, mereka udah siap buat team fight. Bahkan Idok juga membuka dengan crash course-nya. Dipaksa untuk sedikit mundur. Bermain jauh lebih aman. Ingat, Rince masih butuh item sebelum akhirnya dia bisa efektif di team fight. Tapi Ian sepertinya berhasil mendapatkan lava golem dari tangan Boy. Iya, ini udah mulai ada sedikit perbedaan juga di mana dengan adanya satu level ya antar jungle. Menurutku di sini Oliver Digi punya chance sangat tinggi kalau misalkan power spike dari Savero itu udah mulai turun. Karena di sini aku ngeliat dari segi kombonya tuh banyak banget yang connect gitu loh. Ruby dengan Minion Fury, ditambah lagi dengan adanya Zaman Force gitu loh. Tinggal menunggu aja bagaimana setup team fight bisa dilakukan. Iya, dan lihat Idok ini ngeganggu banget. Dia bisa teleport ke top lane, ke bottom lane, dan itu benar-benar ngeganggu rotasi dari hero support yang bisa membackup laning jauhnya. Dan sekarang Harit memang masih aman dari Savero. Tapi apakah akan seaman itu ketika 4 member terlihat di area river atas? Ya makanya dengan adanya member dari RRQ Sena udah dapetin early power kayak gini, Dit. Tadi tuh di arah bottom lane, minion belakang aja tuh ditahan gitu loh. Nggak sampai ngelewatin turret di arah bottom lane dari Onyx Prodigy. Hal yang sama mungkin bisa terjadi kembali di arah top lane-nya. Permasalahannya adalah Owen sekarang sudah level 4. Dan ini membuat setup dari segi team fight-nya Onyx Prodigy lumayan kuat. Kalau sampai di momen yang pas. Karena kalau kita ngeliat ke arah Rinsia, oke, Rinsia di sini udah mulai bisa efisien. Tapi ingat, ini laningnya sangat-sangat berseberangan. Iya. Kalau saat berseberangan ya. Iya. Dan memang Idok dari tadi stay terus ya di top jungle. Sementara RRQ Sena terlihat ada 2 membernya yang langsung fokus. Karena bagian bottom lane Mortal Coil diaktifkan. Menghindar dari adanya shortcut. Datang semua member dari RRQ Sena. Sepertinya masih belum berhasil menangkap Wyvers. Balik lagi. Dan harus pulang lagi kalau enggak lane-nya bakal acak-acakan. Iya itu tadi diem sedikit ya di depan turret ya. Iya soalnya bisa pakai TP ke 2 detik kan nggak salah. selalu ada kendala dengan user chip gitu ya. Ketika dia buka ultimate, biasanya member yang masuk ke dalam portal itu lupa buat makro di laning mereka. Biasanya ya. Iya, itu kayaknya emang udah bawaan dari ataupun ini gak sih kayak salah satu apa ya fitur lah dari chip ini. Bahasanya ya. Iya, dan RRQ Sena kembali melakukan setupnya di turtle yang kedua tanpa ada kesempatan untuk Onyx. Memegang kendali, minion Fury diaktifkan. Dominic Ford, tapi sepertinya Swansong masih belum terlalu masif damage-nya. Berusaha menghindar, backupan datang. Spear of Alpha kembali. Dan Yura dihilangkan. Tapi lihat zaman Ford dari seorang Savero. Mendapatkan 2 member dari RRQ Sena. Double kill dengan Boy. Looking for triple kill. Dan triple kill. Tapi bye. One last hit. Mas Dairen. Maniaka. Dan berhasil di shutdown Dairen. What a nice movement by Dairen. Tahan lama-lama apalagi dengan adanya satu Sandstorm tadi yang maju ke depan sana ngebuat Dairen. Ini menutupi kerugian dari RRQ Sena. Triple kill yang dihasilkan
oleh Boy. Seketika tidak mengubah apapun. Dan bahkan gold lead masih di tangan dari RRQ Sena di angka 1100 gold. Permainan dari Ian sebenarnya tadi udah bagus banget dengan masuk dengan Spear of Alpha mengejar ke arah dari Yura. Namun sayangnya dari segi pergerakannya Minotaur, Owen ini langsung nge-trigger Minion Fury dengan sangat-sangat baik. Ngebuat akhirnya dari segi pergerakan RRQ Sena itu agak-agak dikacau balau kan. Dan bahkan tadi Rins ya itu hanya loncat sekali doang gitu. Iya, dan zaman Force mulai diaktifkan, Idok dalam bahaya. Dominic Force sudah mulai dibuka, 5 member datang ke sana, Idoknya hilang. Tapi terus-menerus diganggu dengan adanya Swansong yang diaktifkan. Masalahnya tershut down sudah direct. Double kill kembali dikantongi oleh Boy. Tapi Demonic Force, Rins ya masih loncat terus-menerus. Sangat disayangkan belum berhasil selamat untuk Rinsya. Dan kali ini hanya menyisakan Toy seorang diri. Jadi dia enaknya dengan menggunakan Fovius ya untuk di arahan mid lane. Kalau nggak ada yang gede sama sekali, Fovius itu kadang-kadang bengong aja dia. Iya. Susah untuk triggernya, apalagi kalau misalkan nggak ada flame shot di tangan dari Rinsya. Karena kan kalau dilihat dari spellnya ya, ini Purify gitu loh yang ada di tangan. Niatnya mungkin adalah untuk bisa meng-cancel power dari Minotaur dan juga dari Ruby. Tapi pada sisi yang lainnya, dia nggak bakalan bisa ngedes seenak itu. Iya, dan terlihat bahwa ini Odette benar-benar nyebelin banget sih. Odette-nya selalu Swansong ketika shortcut dibuka. Dan Spear of Alpha dari Ian, aku belum melihat adanya cancellation ke arah Swansongnya Odette gitu dari tadi ya. Belum, karena jadi masih free banget ya. Tadi lebih ke arah dari Savero kalau nggak ke arah Boylu. Iya. Untuk 3 kali kalau nggak salah Spear of Alpha. Betul. Dan sekarang memang leading dipegang oleh Onyx tapi nggak terlalu jauh. Turtle ketiga masih menjadi milik RRQ Sena dan terbukti dari data statistik di mana RRQ selalu berhasil untuk menguasai area turtle ya. Oh iya, dan RRQ sampai sekarang turtle-nya benar-benar kuat banget. Namun karena tadinya ada kembali lagi double kill yang diamankan oleh Onyx Reggie ya. Ini ngebuat dari segi gold lead-nya tuh nggak ada yang benar-benar jomplang gitu loh. Iya. Bahkan dari segi turret pun di sini ya cuma beda 1, nggak ada yang benar-benar beda banget. RRQ dapetin 1 sekarang. Yap, dan Mas Dairen Imbang malah. akhirnya membuat movement di mana satu turret pertama didapatkan oleh RRQ Sena. Dan dari segi item, lihat. Ini udah menuju ke arah item ketiga dari Toy. Yes, item ketiga dari Toy dan ini item pertamanya langsung ke arah Thunderbolt berarti ya. Starium Sight dan mungkin nextnya bisa ke arah Veteran of Heaven. Dengan adanya 2 knife di tangan dari Toy itu sendiri. Tapi Boy ini tetap menggunakan item defense, Green Helmet dan juga Dreadnought Armor. Ditambah lagi dengan Fury Hammer. Sementara kalau kita ngelihat ke arah dari Ian, dia fokusnya ke arah Fury Hammer dan juga War Axe tadi. Yang menjadi item pertamanya. Karena menurutku War Axe itu udah item penting dan wajib. Dan Hunter Strike sebenarnya untuk Alpha. Karena dia hitungannya skill case-nya benar cepet banget. Otomatis ngebuat Hunter Strike tuh ke-triggernya juga cepet gitu loh di tangan dari Alpha. Iya, dan kali ini memang masih 50-50. Pergerakan dibalas sama-sama mirroring di sisi yang lain. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau top up langsung ke GoPay aja karena ada cashback sampai dengan 20.000. Yes, betul banget. Langsung aja kalian download sekarang juga dan juga jangan lupa untuk top up mengambil skin gratis kalian di ini ya, bukan top up apa sih di bagian yang plus. Iya. 3 diamond tuh. Iya. Yang di atas pojok kanan atas lah, sebelah mail kalian. Cuman butuh 100 diamond doang loh. 100 Dapat diamond epic doang. skin gratis kapan lagi? Betul. Dan kali ini Lord sudah mulai hadir di area atas. Apakah RRQ mampu untuk melakukan setupnya kembali? Karena terlihat sudah ada 4 player dari RRQ Sena yang berkumpul secara bersamaan. I'm offended-nya gagal dari Y-Force. Membuka crash course. Di sisi lain Swansong. Rinsya mencoba Demonic Force. Tapi gagal. Sandstorm di bagian belakang. Direct gak selamat. 3 member hilang. Onyx Prodigy mencoba mencari pertukaran tapi double kill. Dan menyisakan Ian seorang diri. Dan Ian masih selamat. Tapi Onyx gak ada satu member pun yang dieliminasi. Setup yang dilakukan oleh RRQ Sena itu harus ditutup dengan adanya Swansong. Dan Swansongnya itu sangat-sangat tidak di-expect, Dit. Datangnya dari rumput, Dit. PR. Bukan dari depan, dari Lordnya. Ini yang membuat adanya, apa ya, bisa bilang kejutan yang cukup bikin diem gitu loh dari teman-teman RRQ Sena. Karena kenapa? Lagi dan lagi, Rinsya loncat sekali, abis itu ngeloncat lagi. Iya. Karena dia udah tumbang duluan. Yang kedua, chipnya dari Idok itu agak susah untuk bisa memaksimalkan power dari Crash Course. Karena kenapa? Y-Force, Yura, dan juga Savero itu tidak di tempat yang sama. Iya. Mereka sengaja untuk berpisah, apalagi dengan Savero yang punya mobilitas tinggi. Ngebuat akhirnya akurasi dari Crash Course-nya Idok itu lumayan diturunkan. Padahal salah satu selling point-nya dari chip menurutku itu ada di Crash Course-nya. Nah, Tanah sih juga gede. betul, tapi itu problem penting juga ya. Karena
Onyx ini dari tadi selalu diuntungkan ketika Odette-nya berhasil untuk mengeluarkan Swansong. Dan gak diganggu sama sekali tadi. Dan gak diganggu sama sekali dan berkali-kali ya targetnya ke arah hero-hero fighter yang gak bisa escape gitu. Dari area yang cukup besar Swansongnya. Jadi mau gak mau RRQ memang harus tepat-tepat sih. Terutama dari Ians ya untuk nge-cancel Swansong. Target utamanya harus ke arah Odette karena kalau sampai masih gagal juga ke arah Swansong, mereka bakal kehilangan cukup banyak HP. Aku jadi penasaran sih ini untuk item pokoknya dari Yura tuh apa? Karena 10 assist tapi nggak ada point kill. Iya, nggak jadi masalah sih karena eksekutornya ya Betul, Martin. enggak maksudnya aku penasaran. Ini ada Ice Queen One kah di tangannya atau Genius One kah di tangannya? Apa yang ngebuat Yura tuh sekuat ini gitu loh? Kayaknya masih 10 fokus assist. ke arah item DPS ya. Seperti Genius dan juga Glowing kayaknya untuk bisa nge-meltdown Rincia. Karena tadi Rincia kelihatan 2 detik di dalam area Swansong, itu langsung kehilangan setengah lebih HP-nya. Jadi udah sesakit itu ya damage dari Swansongnya Yura. Dan kalau udah kayak gini sebenarnya Araki Sena udah fix banget ya. Radiant Armor tuh udah jadi salah satu priority sih menurutku. Iya. Karena di sini Boy juga udah di titik-titik di mana dia udah mulai kehilangan power nih sebagai Martis. Begitupun juga dengan adanya Y-Force yang dimana Ruby tidak terkenal dengan damage besarnya tapi lebih terkenal dengan sisi powernya. Iya, sisi power dari Ruby. Yang siapa tahu nanti bisa membuat momentum untuk Onyx Prodigy ya. Jangan lupakan lagi-lagi Odette. Ini target utama dari RRQ Sena. Sementara Onyx Prodigy, mereka masih belum mau freeze lane. Masih mau bermain dengan invasi secara terus-menerus saja. Dan apakah akan ada momentum untuk RRQ nih? Karena ingat Chip adalah hero momentum. Dan nantinya apabila dapat momentum tersebut, ini Onyx siap nggak nih untuk tiba-tiba ada 5 membernya di sana? Bener, dan baru kita omongin ini Radiant langsung di tangan dari Idok dan aku juga penasaran sih ini dengan Yura. Little Ignition masalahnya dia. Iya. Emblemnya itu yang bikin modal damage-nya tuh gede banget walaupun mungkin dari segi item nggak terlalu banyak ya. Dan ditambah lagi dengan adanya combo Minotaur dan juga Odette nih yang buat aku tuh jadi ingat-ingat dengan Johnson Kadita. Johnson Odette gitu loh. Masalahnya kalau ketika shortcutnya diaktifkan sama Chip, tiba-tiba muncul teleport di depan Yura, Yura yang masuk pakai Swansong itu rusak juga sih. Masalahnya serba salah, Dit. Iya. Kalau misalkan nggak masuk, rugi skill source. Iya. Kalau masuk, kena damage. Gitu loh. Itu mungkin kalkulasi yang harus dimatengkan lagi oleh teman-teman dari RRQ Sena. Entah itu ngilangin dulu ke arah dari Odette-nya, atau mungkin dia dari RRQ Sena ya, Iya. mereka tahan damage-nya dan langsung fokusnya ke arah Yura terlebih dahulu. Cuman konfliknya adalah, berarti Saveronya free hit. Iya sih. Serba salah jadinya. Tapi ya memang ya, ini draft dari Onyx untuk di pick 4 dan 5 ya ngejawab banget sih. Dengan Minotaur sama Odette. Dua powerful draft yang ngebuat meta chip yang dibawakan oleh RRQ agak sedikit susah berjalan. Karena masih ngumpul kan? Karena masih ngumpul. Dan sekarang kita lihat untuk Lord Dance yang kedua. Ada Idok di lini belakang, Ians. Harus sudah mulai aware, Savero membuka zaman force-nya, dipukul mundur Ians. Free Lord untuk Onyx Prodigy. Dominic Force diaktifkan, tapi ada Swansong juga dari Yura. Mencoba untuk flicker, tapi gagal. Bahkan Ians dan juga Direct serta Rincia. 3 member hilang, target keempatnya down. Toy gak bisa selamat, menyisakan Idok seorang diri. Dan apakah Onyx Prodigy akan one side push? Karena sesaat lagi mereka masuk dalam base-nya. Yes, dan ini dia dengan pergerakan dari Onyx Prodigy. Power dari Odette dan juga Herит. Seperti dikatakan oleh Radiant overkill. First pick dan juga pick Herit adalah jalan kemenangan bagi Onyx Prodigy. Welcome to playoff Onyx Prodigy. Tim kedua di hari ini yang berhasil lanjut ke babak playoff bersama dengan Bigetron Beta di match pertama tadi. Dan luar biasa perjuangan RRQ Sena. Wow. 5 game kembali menjadi bukti perjuangan semua tim. Yes, Wow. betul banget. Wow, ini dia Onyx Prodigy. Salah semua prediksi kita, Dit. Iya, iya, iya. Gue prediksi 3-2 RRQ Gue soalnya. 3-1. Oh, 3-1. Ini salah semua, Dit. Onyx